kitab kalau bahasa santri bandel kayak saya mah bahasanya kitab tangting tung teng tong katanya. Tangkihul kaul gitu. Itu ada di babul adzan ada. Jadi man sami'al adzana wa lam yaqul mithla maqalal muadzin fa innahu yumna'u minas sujud yaumal qiyamah idza sajadal muadzinun. Jadi kita itu nanti ketika kita tidak menjawab azan, nanti pas orang-orang yang suka azan dan menjawab azan pada sujud kita tertolak. Itu ada di Tangkihul Kaul gitu aja. Sebenarnya yang dulu-dulu kita aji juga semuanya ada. Karena kalau saya banding-bandingkan dengan pondok-pondok yang di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu di Nurul Imdad itu sudah luar biasa. Kalau di pondok Jawa Tengah, Jawa Timur paling Jurmiyah, paling nahu aja cuman Jurmiyah, terus Imriti, terus Alfiyah. Sudur jarang. Kalau di kita, Masya Allah, di Al-Imdad itu. Sudur ada, Qotrun ada Azhariyah ada, Abin Najah ada, komplit semua. Oke. Jadi saya aja di Al-Munawir itu mengaji kitab-kitab yang gede itu adanya di Ma'had Ali. Kalau di Salafiyah ya yang kecil-kecil aja. Kalau mau yang gede-gede masuk ke Ma'had Ali. Itu 4 tahun. Tapi saya nggak tutup. Cuman 2 tahun udah pulang, mau nikah lah. Izin sama Mbak Yai. Kayak gitu. Jadi intinya kalau kita baca lagi Iqna, sekelas Iqna, itu barokahnya Mama Zaini Dahlan. Padahal saya ngaji Iqna itu datang ke Bogor itu pas mau hatam. Terus udah beberapa hari hataman Iqna barokahnya. Terus nyambung ke depan. Jadi belakang dulu, kemudian ke depan, kemudian kalau ngaji siang itu kan dari tengah. Jadi tengahnya dapat, ujungnya dapat, awalnya dapat gitu. Gitu. Jadi alhamdulillah pas ditanya di Jogja, suruh mijitin sore-sore sama Mbah Yai, kamu dulu ngaji di mana katanya. Waktu itu di Bogor, Pak. Ngajinya fikihnya apa fikihnya? Yang paling gede apa yang kamu ngaji? Fikihnya itu Iqna, Pak. Wah, kamu hebat katanya gitu. Berarti besok kamu ngajar gitu. Akhirnya saya babak belur suruh ngajar. Itu barokahnya dari Mama Elon gitu. Jadi alhamdulillah ya sekuat tenaga saya semalaman nggak tidur. Akhirnya buka-buka kitab lagi, Jurmiyah, Soro, pokoknya dibuka lagi bagaimana caranya saya bisa ngajar. Dan yang diajar itu, yang suruh ngajar itu, yang suruh kitab yang saya ampu itu waktu itu Qomi Utughyan. Kitab gundul belum pernah diaji, saya suruh ngajar. Kitab tasawuf. Itu repotnya bukan main ya Allah, tapi alhamdulillah saya selalu minta ini ke Mama Elon, ya alhamdulillah udah jalanin aja katanya. Bismillah. Ya alhamdulillah bertahan sampai 5 tahun di Bogor, di Jogja itu ya ngajar, tapi ngajarnya di Putri. Kalau di Putri saya mau ngajar, Pak. Ya udah kalau kamu ngajar di Putri nggak apa-apa, khusus kamu katanya, yang lain nggak boleh. Oh gitu ya. Tapi ya udah di Putra gimana? Nggak kalau di Putra mah bandel-bandel anaknya. Ya udah kamu kalau nggak mau di Putra berarti kamu di Putra megang Salafiyah katanya. Jadi kepala sekolah Salafiyah Putra. Kalau di Putri kamu wajib ngajar gitu. Mungkin itu saja. Jadi barokah sebenarnya ada semua gitu. Tapi ya itu kembali lagi ke kita. Jadi mau buka apa enggak. Tapi alhamdulillah kalau saya barokahnya Mang Yatno itu. Jadi bisa buka-buka lagi. Kalau nggak buka-buka saya dicemburutin lagi nanti. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari halaman 609 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, beliau Rasulullah SAW bersabda,
la yasma'u madas sautil mu'addini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah. Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin manusia, segala sesuatu yang mendengarnya, melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi menjawab azan itu sekaligus azannya itu akan menjadi saksi bagi kita. Jadi sangat rugi mang kalau kita dengar azan nggak jawab, dari manapun sumbernya. Kemudian yang kedua bisa mengantarkan ke surga. Ini berdasarkan hadis dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian kalau yang meriwayatkannya Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Siapa yang hadisnya panjang, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala al-muadzinu Allahu akbar ila akhirih. Terus akhir hadis itu qala la ilaha illallah, jawabannya min qalbihi dakhalal jannah. Ini jadi kalau hatinya yakin itu jawaban pahalanya besar sekali. Dakhalal jannah. Ketika seorang muadzin mengumandangkan Allahu akbar lalu dijawab Allahu akbar sampai selesai, dakhalal jannah. Kemudian yang ketiga, Allah juga akan mengampuni dosa. Jadi yang pertama azan itu menjadi saksi kita kalau dijawab di yaumil qiyamah. Yang kedua bisa surga balasannya. Yang ketiga dosa-dosa diampuni. Kalau ini hadis dari Abu Waqqas, Imam Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Man qala hina yasma'ul mu'adzina wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa Muhammadin rasulah wa bil islami dina ghufira lahu dzambu. Maka akan diampuni dosa-dosanya. Ini kalau jawabnya kita pakai jawab itu doa dengan doanya ya, Man. Terus yang keempat kan ada sholawatnya tuh. Sholawatnya lalu menjadi, ini juga diriwayatkan di dalam Imam Muslim dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, idza sami'tum al-mu'adzina faqulu misla ma yaqulu thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asran. Apabila kalian mendengar muadzin, jawablah azannya, kemudian bacalah sholawat untukku, karena orang yang membaca sholawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan sholawat 10 kali untuknya. Hadis riwayat Muslim. Jadi banyak mang fadilahnya menjawab azan itu. Lalu menjawab azan itu juga ini yang paling penting. Menjadi wasilah perantaraan Nabi Muhammad seperti punya kewajiban memberi syafaat kepada kita. Atau kita lalu berhak mendapat syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Yang kelima ini luar biasa. Lanjutan dari hadis tadi, Abdullah bin Amr bin As. Summa salullaha liyal wasilata fa innaha manzilatun fil jannah. La tambaghi illa li abdin min ibadillahi wa arju an akuna anahu. Wa man sa'ala li al wasilata halat lahu syafa'ah. Setelah menjawab adzan, kemudian mintalah wasilah kepada Allah untukku. Wasilah adalah satu kedudukan di surga yang tidak akan ditempati kecuali oleh salah seorang dari para hamba Allah. Dan saya berharap sayalah yang mendudukinya. Siapa yang memohon kepada Allah wasilah untukku, maka halal baginya syafaat. Jadi jawabannya itu penting. Allahumma rabb hadzal tamah wa salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa ba'asu maqamam mahmudanil ladzi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu penting. Ini juga diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim. Yang keenam lalu mendapatkan maqam mahmudah, di samping kita berhak syafaat. Wah, banyak sekali anunya, Man. Fadilah-fadilah menjawab adzan itu.
Itu mungkin yang bisa saya tambahkan, Mang. Terima kasih. Mangga, ngomong yang lain. Alhamdulillah. Ntar mulai hari ini kalau ada azan saya jawab deh. Oke, saya jawab lah. Berasal dari handphone, pada minimal kalau di kantor atau di mana kan handphonenya selalu bunyi ya, Mang. Kalau azan kan nggak tahu. Kalau di kantor kan kita nggak tahu waktu sholat. Biasanya di handphone ini langsung Allahu Akbar gitu. Gitu. Ya, saya kira cukup ya ngaji pagi ini. Yang akan menutup itu saya mau sapa Mang Eman. Assalamualaikum Mang Eman. Assalamualaikum Mang Eman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Eman, kita biasanya nutupnya itu sederhana. Mamang doa, kita amini begitu. Silakan ditutup, Mang. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan Pak Yatno. Insyaallah kita mudah-mudahan berkah dari pengajian ini mengalir terus emang ya dalam kehidupan kita.